takmir bisa memanfaatkan dana yang penggunaannya ghairu muqayyad, tidak terikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita fikih kontemporer setiap Sabtu ketika. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, iman lahir dan batin oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu istiqomah, dan kalaulah suatu saat nanti dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadininya wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, mari kita awali dengan sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas tentang pemanfaatan uang kas masjid, ya, karena kegiatan di Masjid Nurul Iman ini bukan hanya kegiatan yang terkait dengan kemasjidan, tapi mungkin juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang juga bisa jadi menggunakan kas masjid. Sehingga pertanyaannya, bolehkah memanfaatkan kas masjid untuk kegiatan selain masjid? Nah, ini saya mengutip beberapa pendapat. Yang pertama dari Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi yang sampai sekarang diketuai Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan begini, kotak infak masjid tidak diperbolehkan disalurkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Infak ini hanya untuk kemaslahatan yang terkait dengan masjid. Nah, ini ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau, bolehkah mengambil uang wakaf masjid dan diberikan kepada fakir miskin? Sementara perlu diketahui bahwa uang wakaf ini khusus untuk pembangunan masjid. Kemudian jawabannya adalah uang wakaf jika ditujukan untuk program tertentu, misalnya masjid, tidak boleh digunakan untuk selain masjid, kecuali jika masjid yang menerima infak ini sudah tidak berfungsi, tidak ada yang sholat di sana karena penghuni di sekitarnya tidak ada, sehingga infak ini bisa dipindahkan ke masjid yang lain melalui rekomendasi resmi yang menangani masalah
terkait. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, setiap orang yang infak atau ngisi kotak masjid itu kan secara tidak langsung berniat untuk kegiatan masjid, sehingga Lajnah Daimah Arab Saudi yang diketuai Syekh Abdul Aziz bin Baz tadi mengatakan tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun selain yang terkait dengan kemaslahatan masjid. Ini pertama. Nah, yang kedua, saya mengutip pendapatnya Kiai atau ulama NU, kebetulan diwakili oleh Kiai Marzuki Mustamar. Beliau memberikan sebuah solusi agar sistem keuangan dan akad ikrar keuangan kas masjid yang selama ini digunakan untuk masjid diperbarui dan segera dibuatkan program strategis sehingga uang kas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, Bapak Ibu menyimak dari pendapat Lajnah Daimah tadi, karena orang yang ngasih masjid itu konsentrasinya untuk kegiatan sekitar masjid. Karena itulah menurut Kiai Marzuki, supaya kas masjid ini atau infak ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lainnya, maka yang perlu diperbarui adalah ikrar saat memberikan infak ke masjid. Nah, sistem keuangan baru juga harus diikrarkan kepada seluruh penyumbang dengan menjelaskan bahwa dana yang masuk ke masjid akan digunakan untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat. Nah, jadi takmir harus menjelaskan kepada masyarakat atau kepada jamaah bahwa kas masjid ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasjidan, tapi sekaligus untuk kemaslahatan umat. Namanya kemaslahatan umat itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan mengandung kebaikan untuk seluruh manusia, tidak hanya yang ada di dalam masjid. Nah, ngoten. Menurut Kiai Marzuki, selama ini banyak masjid yang kondisi uang kasnya melimpah namun tidak mampu untuk memberikan manfaat sosial karena terikat dengan ikrar di awal. Padahal jika ikrarnya diperbarui untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat, uang kas tersebut mampu dimanfaatkan secara maksimal. Kiai Marzuki memberikan contoh masjid besar Sabilillah Malang yang mampu memberikan pinjaman kepada fakir miskin dan abang becak dengan menggunakan uang kas masjid. Jadi Bapak Ibu, ini berarti kan pengaturan uang kas ini bukan hanya dikelola untuk kegiatan kemasjidan, tapi untuk kemaslahatan umat, termasuk memberikan, bahasa ini zakat produktif. Jadi uang yang terkumpul zakat itu rata-rata selama ini kan diberikan kepada fakir miskin yang sifatnya konsumtif, artinya tidak punya efek sama sekali terhadap perkembangan hidupnya di masa akan datang. Uang pun dikai duwe akeh tapi nek nyambut gawe tambah napa tambah entek, pasti tambah entek. Karena itu kemudian uang kas masjid ini digulirkan dalam arti untuk modal. Tapi kalau dia sudah mampu berdiri sendiri, akhirnya uang kas masjid tadi dikembalikan dalam rangka disalurkan untuk fuqara wal masakin yang lain. Nanti pun juga begitu, ketika dia sudah melakukan usaha dan sudah bisa nyicil lunas,
maka uang ini bisa diberikan kepada fakir miskin yang lain sampai dia menjadi orang-orang yang mandiri, tidak hanya mengandalkan dari zakat, infak dan sedekah. Nah, ini artinya bahwa uang kas masjid bisa dimanfaatkan seperti yang disampaikan oleh Yai Marzuki berdasarkan kenyataan di Masjid Besar Sabilillah Malang. Kemudian fatwa MUI pemanfaat area, saya ini tidak secara eksplisit berbicara tentang infak masjid, tapi fatwanya ini berbicara terkait dengan area masjid yang digunakan untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomis, ya. Ini fatwanya begini, masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah mahdhah. Jadi mungkin ada kegiatan 17 Agustus yang memanfaatkan area panjenengan kan luas sekali. Mungkin untuk kegiatan bazar, ya. Atau kalau tempo hari kan ada kegiatan senam kan gitu ya. Ya. Yang kedua, pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi diperbolehkan. Ternyata fatwanya memperbolehkan, ya, dengan syarat kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i. Artinya diperbolehkan kegiatan itu menurut agama. Yang kedua, senantiasa menjaga kehormatan masjid, dan yang ketiga tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Gitu. Itu terkait dengan area, ya. Nah, kembali kepada pemanfaatan uang kas tadi, saya mengutip ulama Muhammadiyah. Pemanfaatan dan penggunaan dana infak serta sedekah selain zakat itu terbagi menjadi dua. Jadi Muhammadiyah membagi ada dua. Ada pemanfaatan yang bersifat muqayyad, terikat, dan ada pemanfaatan yang bersifat ghairu muqayyad, tidak terikat. Seperti panjenengan bisa jadi di masjid yang lain itu ada kotak yang isinya infak masjid, kotak yang judulnya infak untuk konsumsi kegiatan. Nah, teng mriki nggih enten kotak ngoten niku. Nah, ya, kalau yang sudah ada tulisannya itu namanya muqayyad, terikat. Artinya takmir tidak bisa menggunakan selain dari tulisan itu. Nah, yang ghairu muqayyad tidak terikat, artinya pokoknya kanggo masjid dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang penting untuk kemaslahatan baik masjid maupun kemaslahatan umat tadi. Nah, untuk infak terikat maka harus disalurkan sesuai dengan maksud dan keinginan pemberinya. Karena wis ana tulisane. Itu tadi, misalnya dana diniatkan untuk pembangunan masjid maka harus diperuntukkan untuk tersebut. Nggak boleh yang lain karena memang sudah terikat. Dan ada tulisannya di situ. Sedangkan infak tidak terikat maka penggunaannya lebih fleksibel. Artinya bisa dialokasikan untuk semua proyek kebajikan, termasuk pengurusan akta notaris itu, Pak. Ini yang tidak terikat bisa, karena itu ada kaitan dengan masjid dan kemaslahatan sesuai dengan skala prioritas. Misalnya untuk pembangunan sarana balai warga, loh, bahkan tidak ada kaitan masjid, balai warga pun boleh diambilkan dari uang infak masjid. Kenapa? Karena penggunaannya dan ikrannya tadi tidak terikat atau masuk kategori ghairu muqayyad. Karena keberadaannya sarana balai warga tadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun intinya dana tersebut bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, itu boleh, ya. Ya. Ada beberapa masukan dari kami ulama Muhammadiyah untuk pengurus masjid berkenaan dengan kotak infak, yaitu kotak infak tidak perlu diberi tulisan agar lebih leluasa penggunaannya. Jadi untuk konsumsi boleh, untuk
pembangunan boleh, untuk kegiatan apapun boleh. Atau kalau ada program khusus dan penting, nah jika ada program khusus dan penting, sebaiknya ada panitia atau tim agar memudahkan manajemennya. Contoh, kalau Maulid Nabi misalnya, atau Isra Mi'raj, atau kegiatan 17-an, dan itu ingin membutuhkan dana yang ekstra, sehingga perlu dibentuk dan pencari dana yang khusus, maksudnya begini. Nah, kalau ternyata itu tidak perlu karena kasnya sudah menumpuk, maka takmir bisa memanfaatkan dana yang penggunaannya ghairu muqayyad, tidak terikat. Yang penting, kata kuncinya adalah bukan untuk pribadi, tapi untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak terkhusus pada kegiatan-kegiatan yang ada di masjid saja. Maksudnya begitu. Tak kalah pentingnya agar pengurus selalu melaporkan dana masuk dan keluar kepada jamaah agar kepercayaan masyarakat bertambah, sehingga ikrarnya itu setiap Jumat atau setiap dana masukan untuk kegiatan ini dan seterusnya itu dilaporkan, ya. Yang penting masyarakat tahu bahwa infak yang masuk dari jamaah itu bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan kemasjidan, tapi juga kegiatan-kegiatan kemaslahatan umat atau sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu, semua pendapat tadi itu didasarkan pada beberapa firman Allah dan juga hadis. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 195. Ini langsung kita baca terjemahnya aja ya, nanti kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Yang kedua, surat Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Jadi Bapak Ibu, ini cara menggunakan infak, ya, atau zakat atau sodakoh. Jadi kalau ada fuqara wal masakin di sekitar kita dan Bapak Ibu kita tidak di dalam tanggungan kita dalam satu rumah, maka bolehkah zakat, infak, sodakoh diberikan kepada orang tua? Boleh, bahkan harus didahulukan. Yang penting mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu. Tapi kalau wong tuane justru malah membelikan rumah kita, yo nggak termasuk kan gitu. Wong wis sugih, bahkan kita pulang malah nggawa sembarang kalir. Ya, jadi yang didahulukan ini adalah falil walidain wal akrobin, dan kerabat terdekat. Jadi kalau ada fuqara wal masakin di sekitar kita, sementara ada saudara-saudara kita yang miskin, maka sebelum memberikan kepada orang lain, kita dulukan dulu fuqara wal masakin dari saudara-saudara dan keluarga kita. Baru wal yatama, anak-anak yatim yang memang tergolong fuqara wal masakin. Tapi nih bapak pengusaha warisannya akeh walaupun yatim ya tidak. Ini ya. Nah, baru wal masakin. Nah, coba urutannya keempat. Orang miskin yang maksudnya bukan kerabat. Ya. Wa benis sabil, dan orang-orang yang berjuang atau ibnu sabil ini orang-orang yang dalam perjalanan musafir dan seterusnya, itu. Kemudian ada hadis, bukankah Allah telah menjadikan untukmu apa yang dapat engkau sedekahkan? Maksudnya adalah jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, melakukan kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berhubungan suami istri dan seterusnya, itu adalah sedekah. Jadi Bapak Ibu, bedanya infak dan sedekah itu apa? Ini bisa kita dapat ambil kesimpulan. Kalau infak itu mesti berupa materi, ada yang diberikan. Sehingga kalau infak kepada istri itu berupa uang, nafkah namanya.
Tapi kalau sodakoh itu tidak harus berupa uang. Maka Rasulullah kemudian menyebut membaca tasbih, membaca takbir, tahmid itu adalah sodakoh. Sehingga beliau pernah menyatakan begini, tabassumuka ala wajhi akhika sodakoh. Kalau kamu ketemu orang lain dengan menunjukkan wajah yang senyum, itu adalah termasuk sodakoh. Jadi misalnya kula jenengan sedekah dhuwit gak duwe, ketemu kancane guyang-guyu niku termasuk, cuma nek guyang-guyu kudu ana rewange. Ojo kemudian kepengin sedekah guyang-guyu dhewe. Jare tanggane gak kumat kan ngono. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Oke. Jadi ini permintaannya Bapak Takmir ya. Ini materi pesanan ini. Jadi sekali lagi sarannya dari ulama Muhammadiyah supaya Bapak Takmir ini bisa fleksibel menggunakan uang kas masjid yang sudah masuk, maka sebaiknya tidak usah ditulisi untuk ini untuk itu. Yang penting begitu masuk untuk kegiatan masjid dan untuk kemaslahatan umat. Biar Bapak Takmir kalau mau memanfaatkan itu bisa fleksibel dan tidak selalu mengumumkan ini ada kegiatan ini, mohon izin untuk. Nah, kalau tidak diikrarkan begitu, sementara tulisannya untuk masjid, maka tidak boleh. Nah, yang penting semua kas dilaporkan sehingga masyarakat tahu pemanfaatan dan penggunaannya. Bukan hanya untuk masjid, tapi sekaligus untuk kegiatan apapun yang penting bermanfaat dan untuk kemaslahatan umat. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu pengantar dari kajian kita ini. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridha Allah. Seperti biasanya sebelum saya lanjutkan, adakah yang mau bertanya? Kami persilakan. Nah, oke, monggo Ustaz. Iya. Ada seorang bendahara masjid atau apapun, tiba-tiba dia hutang tanpa pondok yang lain. Kalau tadi kan dihutangkan karena ikrar sudah dari televisi. Iya. Tapi ini tiba-tiba seorang bendahara ini sudah tak pinjam uang itu dulu, nanti tak kembalikan dengan diam-diam. Ini diperbolehkan atau tidak? Atau bukan haram? Iya. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu, sebenarnya jawabannya kita semua tahu. Di dalam kaidah usul fikih itu ada sebuah kaidah namanya al-adah muhakkamah. Tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu bisa dibuat rujukan, dibuat dasar di dalam menentukan sebuah hukum boleh atau tidak. Ini berdasarkan satu hadis yang sifatnya umum begini. Rasulullah pernah bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna khairan fahuwa 'indallahi khairun." Apa saja yang menurut mayoritas pandangan orang tersebut muslim baik, maka di sisi Allah pun akan dianggap baik. Begitu pula wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Kalau menurut pandangan mayoritas umat Islam itu jelek, maka di sisi Allah adalah jelek. Sekarang menurut bapak-bapak, ini ono Bapak Takmir bendahara, utang gak kondo. Niku menurut jenengan ya ono apa kira-kira? Sae napa mboten? Lah, wis kabeh jelas jawab. Nah, ngoten. Dikhawatirkan nanti ia leh nyaur atau meninggal. Nah, itu loh. Bahaya kan ngoten nggih. Kalau meninggal gimana kan gitu. Nah, karena itulah jawabannya Ustaz sudah. Makanya kemudian saya kembalikan kepadanya. Tapi kalau jenengan jawab, saya mboten napa-napa. Ya saya.
Nah, tapi kelihatannya semua mengatakan tidak. Berarti sing api kondo. Kondo siapa ya? Kondo jamaah. Apa mungkin? Ya tidak mungkin, kira-kira begitulah. Karena itu amanah tuang orang banyak begitu. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Nggih monggo niku, Ibu selalu tanya niku. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau di salah satu marketplace itu kan banyak foto-foto barang ya, Ustaz. Nah, dari foto-foto barang itu kalau misalnya ditawarkan belum dibeli, itu apakah sah? Iya. Karena setelah ditawarkan nanti otomatis kan membeli. Iya. Membeli baru diberikan kepada pembeli ya. Iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau kita membeli barang yang belum lunas, apakah bisa dijual kembali? Terima kasih, Ustaz. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekarang ini di Shopee, di Bukalapak dan seterusnya itu kan ada istilahnya jual beli online. Ya. Padahal salah satu syarat sahnya jual beli adalah harus ada barangnya. Barang ini bisa diterima serah terimakan. Logikanya kalau bisa diserah terimakan berarti ada wujud barangnya, bukan hanya gambarnya. Tapi jual beli online itu orang membayar tapi barangnya tidak ada, harus menunggu beberapa kemudian. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan fikihnya Imam Syafi'i, kalau ada sebuah penjual dan pembeli dan ada barang yang sudah diikrarkan untuk dijual belikan, ternyata tidak ada serah terima. Kenapa? Yang satu sudah membayar tapi barangnya yang satu belum dapat. Maka menurut beliau itu ada cacatnya. Berarti ijab kabulnya ada ijab, belum ada kabulnya, maka itu disebut dengan ribayat. Jual beli itu tidak sah. Nah, cuman Bapak Ibu, seringkali kan saya sudah katakan, dalam Islam itu hukumnya bersifat fleksibel. Sesuatu yang asalnya tidak boleh karena ada sebab, maka kemudian sebab itu digali kenapa kok menjadi tidak boleh. Contoh, Bapak Ibu, jual beli anak kecil, karena salah satu rukun dan syarat penjual pembeli harus akil balik. Salah satu syarat dan rukun penjual dan pembeli harus akil balik. Artinya jual beli anak kecil yang belum balik tidak sah. Walaupun sudah dibayar, itu masuk kategori riba, batal. Walaupun sudah dibayar sekali lagi karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka itu masuk kategori haram. Ya sama halnya dengan jenengan sholat itu, kalau nggak wudhu kan ada syarat yang belum tercukupi, maka sholatnya tidak sah. Nah, kalau ini kemudian tidak dicarikan solusi, pasti panjenengan akan kesulitan. Anak SD itu usianya sudah balik napa mboten? Kelas 1, 2, 3 belum balik. Minimal ukuran balik bagi laki-laki berapa? 15 tahun atau pernah mimpi. Kalau perempuan minimal berapa? 9 tahun. Anak masuk SD kan umur 7, kelas 2 kan baru 8. 9-nya nanti kelas 3 atau mungkin masuk kelas 4. Artinya jual beli anak SD tidak sah berdasarkan fikih atau hukum Islam. Andai kata ini tidak boleh, misalnya jual es, jual pentol, terus ditakoni ambek penjuale, "Le, awak mau piro?" "Aku 8 tahun." "Oh, enggak sah, enggak usah. Tuku pentolku." "Iso pentol sampean enggak payu, Pak." Atau harus meminta orang tuanya datang.
ndahane angele kan ngoten nggih. Karena itulah kemudian ulama memberikan solusi Bapak Ibu. Apa solusinya? Boleh dengan catatan satu, anak kecil ini meskipun belum balik sudah tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Umpomo arek cilik iki tuku duit 1000 susuk 500 dikei duit 100 dia siap membantah. Pak, iki duit 5 apa 100. Ya iku jenenge 500 cilik ngengkel tekaplok-kaplok kon. Nah, artinya anak kecil nggak iso dibujui, itu namanya mumayyiz. Satu. Yang kedua, diizinkan oleh walinya. Buktinya mengizinkan nyatane nek sekolah bisa ngoni. Yang ketiga, barang yang dijual belikan tidak termasuk barang yang bersifat mahal atau barang-barang yang berharga, hanya barang-barang sepele, barang-barang yang ringan, barang-barang yang sifatnya makanan-makanan kecil. Jadi anak kecil nggak boleh misalnya mau jual es, bapak ibu gak ono, Pak tuku es, ditunggu. Gak duwe duit Pak, wis TV kowe gawon. Arek cilik sing penting oleh es, TV-ne digawa, jare sing dodol alhamdulillah rezeki nomplok misalnya. Tiba-tiba bapak teko, nang di TV boleh tak ijolno es. Maka secara otomatis batal. Meskipun sudah terima karena dijolno es, maka jual beli seperti ini tidak sah. Orang tua bisa mengambil kembali TV yang sudah dijolno es. Nah, jadi Bapak Ibu boleh. Yang kedua, salah satu syarat barang yang dijual belikan harus suci. Tidak boleh jual beli barang najis. Karena ketika orang jual beli barang najis atau barang haram itu dimakan walaupun secara tidak langsung, tapi kan makan dari hasil pemberian barang najis atau haram, maka itu adalah tidak sah. Nah, sekarang di TV-TV itu kan ada namanya Irfan Hakim, presenter. Itu punya ular, kobra, ular. Itu kan haram. Tapi dijual belikan ternyata. Ada monyet, ada anjing kan ngerti nggih? Ada kotoran yang dibuat untuk pupuk. Itu kan najis dan barang haram. Nah, kemudian para ahli ulama karena barang-barang ini bermanfaat, seperti pupuk kandang itu kan bermanfaat untuk bunga atau tanaman, sehingga menurut Imam Hanafi boleh jual beli barang najis atau yang lain, tapi dengan catatan bermanfaat. Anjing untuk apa Bapak Ibu? Untuk anjing pelacak. Bahkan di dalam kepolisian kasus-kasus yang tidak bisa diungkap bisa dibantu oleh anjing pelacak, bahkan harganya ratusan juta, lebih mahal dari harga kita semua. Anjing, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jual beli kucing kan dijual belikan. Wah, mahalnya luar biasa. Itu semua adalah bermanfaat untuk hiburan, manfaatnya untuk kesenangan, pupuk kandang untuk. Sehingga Imam Hanafi memberikan solusi. Niatnya tidak jual beli barangnya, tapi jual beli manfaatnya. Karena kenyataannya semua barang-barang itu tidak untuk dikonsumsi. Kan nggak ada orang membeli pupuk kandang untuk sop pupuk kandang, kan nggak ada nih. Kan hanya untuk dimanfaatkan. Karena itu niatnya tidak menjual dan membeli barangnya, tapi menjual dan membeli manfaatnya. Nah, ini dibantah oleh Imam Syafi'i. Manfaat barang ini melekat pada zatnya, melekat pada barangnya. Bagaimana mungkin seseorang niat hanya sekedar membeli dan menjual manfaatnya, wong barangnya dan manfaatnya melekat jadi satu dengan najisnya, dengan yang diharamkan. Karena itu tetap tidak sah dan tidak boleh. Gimana yang boleh? Namanya bai'ul ato atau naklul yad. Apa itu maksudnya? Tidak niat jual beli, tapi karena kedua orang ini saling membutuhkan, dipindahkan kepemilikannya atau saling memberi
Aku butuh pupukmu, kon tak kei duit. Dikei, tidak akadnya jual beli. Jadi intinya saling memberi. Atau yang ketiga Bapak Ibu, tidak diniatin jual beli barang dan manfaatnya, tapi niat ngopai atas jasa dan jerih payahnya. Sebab merawat semua hewan yang diharamkan tadi dan juga mengumpulkan pupuk kandang itu juga butuh tenaga. Nggih napa mboten? Sapa sing gelem gak dikai duit, hanya sekedar diambil. Nah, karena itu niatnya tidak menjual dan membeli, tapi memberikan jasa atas jerih payah dari mengumpulkan per kilonya, jasanya dihargai berapa. Begitu Bapak Ibu. Jadi asalnya tidak boleh menjadi boleh. Nah, kembali kepada jual beli online. Itu kemudian dibahas di dalam akad salam. Akad salam itu adalah jual beli pesanan. Yang penting barang-barangnya tadi sudah disebutkan ciri-cirinya secara jelas, dan kemudian antara penjual dan pembeli meyakini bahwa itu yang memang mau dijual dan dibeli, dan kemudian setelah itu dibayar tunai. Adapun pengirimannya tergantung dari kesepakatan. Kenyataannya ternyata jual beli online itu satu, jauh lebih murah. Dan yang kedua, andai kata pesanan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan, bisa diretur kembali atau bisa dikembalikan kembali. Itu artinya bahwa maka selama antara penjual dan pembeli dengan sistem online itu tidak ada yang dirugikan, bahkan memudahkan dalam transaksi, maka kemudian itu menjadi boleh. Nah, kenyataannya jual beli online selama ini, meskipun barangnya tidak wujud secara konkret, hanya disebutkan ciri-cirinya, dan pengiriman selama ini, apakah itu memudahkan apa malah menyulitkan? Malah memudahkan. Justru sekarang ini banyak toko-toko yang di mal-mal itu tutup gara-gara jual beli online. Jauh lebih murah, barangnya lebih bagus, dan ya lebih bagus. Ngapunten, Masya Allah, online itu sekarang Masya Allah lebih mudah Bapak Ibu. Makanya jarang orang sekarang jalan-jalan ke mall seperti dulu. Karena anak-anak saya berdino Shopee, kiriman paket itu, ya Allah ya Rahman, sampai sabun, sampo, makanan itu online semua. Ya, oleh karena itu kemudian ada kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyul azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah dan berkembang berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi Ibu, itu boleh dan sah. Ya. Nah, cuma ini yang menjadi pertanyaan, jual beli kredit. Nah, ya, gurung lunas wis didol. Pertanyaannya boleh atau tidak? Ya, jadi misalnya saya beli sepeda motor, tiap bulan nyicil. Ya, Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau kita kaji berdasarkan fikih riba nasi'ah, itu adalah utang piutang yang berdasarkan jatuh tempo, semakin lama semakin banyak bunganya, itu namanya riba nasi'ah, haram hukumnya. Jadi kula jenengan kalau ke bank utang duit, nanti kemudian kan dipun milih 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, kan itu kan memberikan bunga. Bunga yang diberikan berdasarkan jatuh tempo, ini namanya riba nasi'ah. Nah, berarti orang datang ke dealer kemudian kredit sekian, itu secara akal kelihatannya masuk riba nasi'ah. Tapi ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, gimana supaya tidak terjadi riba nasi'ah? Nah, ini
Itu ada solusinya. Yang penting kita tahu ilmunya. Karena ternyata Rasulullah itu menyatakan innamal a'malu binniyat. Yang penting niatnya. Dan di dalam jual beli itu makanya ada salah satu rukun yang namanya ijab qabul. Ijab qabul inilah yang merupakan ikrar di dalam niat menjual atau membeli. Nah, di dalam fikih itu ada namanya murabahah. Murabahah itu antara penjual dan pembeli saling untung, saling menguntungkan. Jadi kalau kita tadi pinjam uang terus kemudian nyicil, itu riba nasi'ah. Bagaimana solusinya supaya tidak terjadi riba? Makanya kemudian di bank muamalat atau bank syariah, kalau panjenengan datang dan mau pinjam, itu tidak akan pernah dikasih uang, tapi ditanya, Bapak ini mau beli apa kok pinjam uang? Oh, saya mau beli sepeda motor Vario, harga baru berapa? 20 juta yang terbaru. Baik, kalau begitu saya belikan. Jadi yang membelikan, yang membayar ke dealer itu bukan dealernya, tapi hakikatnya dari bank lunas atau dari lembaga keuangan namanya FIF atau Adira. Itu membayar cash kepada dealer. Nah, pertanyaannya, kalau panjenengan sebagai seorang pedagang kulaan sepeda motor 20 juta, kemudian saya sebagai pembeli, apakah sampean beli dengan harga yang sama 20 juta untuk nyicil 5 tahun akan datang? Halo? Pasti gelek bati kan ngoten nggih. Wong aku tuku kese 20 juta, sampean mau kredit kepada saya gak duwe duit, mosok yo didol 20 juta. Nah, sehingga saya tanya, sampean mau kredit berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, silahkan. Tapi kalau 1 tahun saya minta 25 juta. Kalau sampean 5 tahun saya minta sepeda motor ini harganya menjadi 30, cicil 5 tahun. Ngerti Bapak Ibu? Jadi hakikatnya menentukan laba di awal itu namanya murabahah. Antara penjual dan pembeli sepakat silahkan bawa, tidak pinjam meminjam. Jadi hakikatnya tidak pinjam uang, tapi membeli barang dengan sistem murabahah. Artinya penjual atau pihak bank sudah menentukan keuntungan di awal. Silahkan kalau siap ambil barangnya dengan sistem kredit, kalau tidak ya sudah nggak usah tak belikan, kan gitu. Jadi ini menjadi boleh dengan model seperti ini. Tidak terjebak dari hutang piutang uang, tapi hakikatnya antara penjual dan pembeli barang yang memang jenengan kehendaki. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, ketika sudah menjadi hak milik jenengan, uang namanya sudah dibeli, walaupun dengan sistem kredit belum lunas, boleh dijual kepada orang lain. Yang penting sampean nanti wajib melunasi, kan ngoten. Ya, jadi kesimpulannya begitu Ibu. Ya, sudah bisa ditangkap Bapak Ibu? Oke. Ngapunten sementara cukup di situ nggih. Kalau ada ngenten acara, Bah, sementara sih nggih. Singkat tahun, Bah, napa, Bah? Oke, ngapunten nggih. Ini kebetulan ada akekah di pondok cucu saya, jadi saya izin ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas pada bulan akan datang. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan saya sampaikan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum
kama rabbana syara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.